Jadi dia tuh diteror sama hal-hal yang seperti itu ya. Hidupnya jadi bingung, gak tenang gitu. Mudah-mudahan saya bisa bertukar pikiran dan membantu semampu saya ya. Iya. Putri, kamu kenapa nangis? Kenapa? Apa yang kamu rasain Nggak tadi? ngerti, Kak. Heeh. Apa yang tiba-tiba kamu ada di kepala kamu, kamu rasain? Nggak tahu, tadi pas Bapak Kris tuh cerita, nggak tahu kenapa kayak pengen nangis. Terus itu tadi aku tuh nggak bisa ngelihat, Tapi kamu ngerasain sesuatu sekali gitu? Iya, nggak tahu, begitu kesana begitu aja gitu. Ada energi yang narik kamu ngerasain itu berat. Itu dia tadi menyentuh kuntilanak yang di belakang Pak Kris ya? Iya. Ada satu kuntilanak, ada satu kakek-kakek tua bongkok. Saya mau ingin bertanya. Pernahkah Pak Kris belajar sebelumnya ilmu-ilmu hitam sebelum mencapai umur yang sekarang? Ada tendensi Pak Kris ini belajar supranatural. Dan dia menguasai ilmu titik itu. Iya. Berbahaya bagi seorang perempuan yang mungkin lemah melihat Pak Kris akan masuk ke dalam dunianya. Dan kalau nggak buru-buru dicabut, aku nggak tahu deh apa jadinya. Saya tertarik ya. Iya, jadi bengong-bengong gini. Terus kalau ngajak ngobrol, woi, Putri, gitu kayak Hilang aja gitu. iya hilang Hilang-hilangan nggak gitu fokus gitu. Bener Pak Kris. Betul. Saya dulu sebelumnya hanya belajar sedikit tentang hal-hal yang bersifat gaib. Tapi karena sakit hati saya yang sangat teramat, sehingga saya lebih tertarik untuk mendalami ilmu titik ini. yang lebih tinggi Iya, lagi. untuk yang lebih tinggi lagi. Benar ini ada kuntilanak dan juga ada kakek-kakek tua. Kakek tua yang selama ini selalu ikut saya, ini berasal dari gunung. Bapak waktu mau ngambil kakek-kakek tua ini untuk apa sebenarnya tujuannya? Saya butuh seorang guru pembimbing. Dan tidak satu orang pun mau membimbing saya. Jadi saya hanya berserah diri kepada alam yang ada di sekitar saya. Tempat-tempat mistis, tempat-tempat angker saya datangi. Dan di situ saya mendapatkan seorang guru. Hingga sampai saat ini orang tersebut selalu mengikuti saya. Kemanapun saya pergi selalu mengikuti saya. Waktu Bapak mengirimkan santet ke 4 korbannya itu, Iya, apakah dengan bantuan kakek-kakek itu? betul. Ada kakek-kakek, ada hantu perempuan juga di sini. Hantu perempuannya ini siapa, Roy? Arwah korbannya kah? Arwah korbannya kah? Coba saya tanya Pak Kris, kamu pernah mengorbankan seorang perempuan ya? Iya, betul. Kenapa dia meninggal jadi korban? Kenapa Pak Kris? Karena saya ingin membalas dendam hati saya pada lelaki yang sudah merusak rumah tangga saya. Pada lelaki yang telah merusak rumah tangga saya. Jadi istrinya, istrinya, si lelaki yang istrinya. dikorbanin. Oh, Jadi ini istri dari laki-laki yang merusak rumah tangga Pak tangganya, Kris. Betul. astaga. Jadi intinya berarti dia nggak salah kan sebenarnya. Nggak tahu apa-apa malah. Iya. Malah nggak tahu apa-apa loh. Pak Kris pernah ngelihat langsung atau bertemu dengan sosok wanita atau arwah yang digambar, Roy? Hampir tiap hari. Selalu menginginkan nyawa saya untuk lepas, untuk menemani dia kembali ke alam nirwana yang lebih tinggi derajatnya daripada dunia. Seperti itu. Cara mengajaknya, mempengaruhinya dengan bagaimana, Pak? Saya kadang pikiran saya dipikir seperti hang, seperti blank. Itu tadi. Saya selama kurun waktu 2 tahun ini kecelakaan sudah 7 kali. 7 kali. Tapi alhamdulillah masih diberikan perlindungan pada kakek yang menjaga saya. Berbicara tentang kuntilanak hantu dan istri yang dikorbankan,
istri orang yang dikorbankan. Apakah Pak Pak Kris sendiri bisa memasukkan arwah-arwah korban ini ke badannya kamu sendiri? Dalam kondisi tertentu bisa masuk dalam diri saya. Kenapa saya ingin sini? Karena saya ingin tahu dan saya ingin beranjak komunikasi. Mungkin ada opini yang berbeda. Siapa tahu ternyata makhluk halusnya itu adalah korbannya dan mau menceritakan sesuatu yang unfinished business gitu. Oh, oke. Selesai. Selama ini Sa- ada iya, yang belum sesuatu yang- tersampaikan ya. Bisakah Pak Kris sekarang undang? Bisa. Butuh bantuan apa, Pak? Saya butuh bantuan dupa. 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 Ada lagi? Sama keris saya yang ada di Kris dan Dupa. Lalu Pak Kris jawabnya gimana tiap kali ketemu kuntilanak ini? Saya suruh dia untuk nanyakan ke suaminya. Nanyakan ke suaminya. Nanya apa, Iya. Pak? Saya suruh nanya sendiri ke suaminya apa yang sudah dilakukan suaminya. Jangan salahkan saya, salahkan suaminya. Walaupun itu adalah perbuatan saya, tapi dia selalu saya suruh nanyakan ke suaminya. Dosa apa yang sudah dilakukan oleh suaminya? Bapak jadi wanita ini nggak ada hubungannya, mungkin nggak tahu masalah apa-apa. Dia menjadi korban dan begitu dia tanya kenapa dia dikorbankan, Bapak minta tanya ke suaminya. Iya. Karena memang suaminya yang mengganggu rumah tangga Pak Betul. Kris. Betul. Ini sekarang ada Dupa. Nah, gimana cara pemanggilannya? Bisa diritualkan kah? Bisa. Krisnya nggak ada. Krisnya mana? Mohon maaf. Keris saya ada di belakang. Oh, boleh diambil, boleh dilihat. Iya. Saya lihat ya. Iya. Silakan diambil, Pak. Saya ngerasa nggak enak banget di sebelah kanan. Emang. Aku pusing. Saya juga sama. Kenapa gitu? Energi Bapak ini Terlalu besar energi bapaknya. emang ada yang ngikut ya di belakangnya dia? Iya. Dan banyak banget kayak Udah berapa lama sih Pak Kris kayak gini? Tiga tahun ini saya udah. 3 tahun ini saya melakukan. 3 tahun belakangan. Iya, 3 tahun belakangan. Roy ini aman kan, Roy? Saya perasaannya nggak enak. Saya dari tadi ngerasa ada Iya yang kan? berat banget sebelah sini, sebelah kanan. Sebelum ngelakuin ritual, saya tanya lagi Pak Kris, sekali lagi. Iya, Saya pastikan ini aman nggak? aman. Kalau ingin masuk ke dalam tubuh, saya akan sediakan tubuhnya Kris aja, Pak Kris aja. Iya. Saya tidak mau orang lain kena dampaknya. Ya? Iya. Oke. Itu apa ya, Pak? Iya. Kayu ini adalah bagian kecil dari penutup mayat yang meninggal malam Selasa. Baik. Agak munduran deh, Bay. Iya.
Dia manggil. Apa? Dia manggil arwah. Iya, dia manggil arwah ya. Apa yang kamu inginkan dari anakku? Yang kakek-kakek. Ini kakek-kakek ya. Kek, saya Roy Kiyoshi. Apa? Saya ingin mencari tahu kebenaran. Kebenaran apa yang kau inginkan? Hah? Apakah kakek ini yang selalu menjaga yang punya badan ini? Sampai kiamat pun orang ini aku jaga. Dia yang membunuh para korban ya, Roy? Iya. Apakah kakek yang terlibat dalam pembunuhan korban-korban melalui guna-guna? Jawab ya atau tidak. Tidak. Bukan aku. Kalau kakek bohong, apa hukumannya? Kalau aku bohong, aku akan kembali ke tempatku. Saya nggak yakin sama kakek. Ngomongnya kayaknya ada yang nggak mau disalahin. Kalau misalnya yang punya badan nggak punya kekuatan dan yang punya badan tiba-tiba bisa ngelakuin dan kirim guna-guna, bukannya kakek juga yang dampingin? Aku gurunya. Bukan berarti aku yang menyuruh dia. Itu atas keinginannya dia sendiri. Terus gimana? Tapi kakek yang membantu dia. Secara tidak langsung, aku bantu. Jadi kakek sekarang maunya apa nih yang sama yang punya badan? Soalnya yang punya badan bilang udah capek diteror setiap malam dan banyak sekali mimpi-mimpi buruk yang tidak bisa terkontrol. Artinya si yang punya badan udah lelah dengan dunia magis. Masa si kakek nggak bisa sih untuk lepasin ini apa cucunya kek, ini saudaranya atau siapanya? Cucunya. Saya tidak punya kuasa untuk melepaskan dia. Kalau dia sendiri yang tidak ingin lepas. Dan dendam dia masih belum tertuntaskan. Kalau saya boleh tahu, yang punya badan masih dendam sama siapa lagi? Istrinya. Istrinya? Ninggalin dia. Mantan istrinya yang sudah meninggalkan dia. Dia menginginkan untuk dibunuh. Dibunuh? Dia menginginkan untuk dibunuh. Aku hanya membantu. Aku hanya memberikan jalan. Tapi aku tidak menyuruh. Saya butuh kunyit sama kopi. Kunyit dan kopi. Kakek ada perjanjian apa dengan yang punya badan ini, kek? Perjanjian nyawa. Jadi kakek terus minta nyawa dari yang punya badan ini? Iya. Kalau sampai istrinya tidak dibunuh. Atau sampai dia berhenti tidak melakukan ritualnya, maka nyawanya yang akan aku tarik sendiri.